Di tengah riuhnya pesta pernikahan, segenap keluarga besar kedua tengah menyambut momen bahagia. Namun apa yang terjadi jika sang mantan datang di saat kita sedang mesra-mesranya bersanding dengan pasangan pengantin di kursi pelaminan sambil menyalami tamu undangan? Tentu saja, hal tersebut membuat situasi menjadi memilukan, mengejutkan, sekaligus membingungkan. Suasana hari pernikahan yang harusnya membahagiakan, justru berubah menjadi sangat memilukan hingga mengundang derai air mata sang mempelai wanita. Bagaimana tidak? Mantan yang hadir di pesta saat itu, tak lain adalah mantan terindah dan seseorang yang dahulu pernah menjadi sosok suami idaman. Namun apa mau dikata, jika bukan jodohnya, mau diusahakan bagaimanapun akhirnya tetap tidak bisa bersama. Usai pesta pernikahan berlangsung, rumah tangga pun diawali tanpa sambutan rona bahagia, melainkan sebuah jeritan dan tangisan sang wanita. Sekelumit cerita tersebut merupakan penggalan kisah Winda, yang sampai saat ini masih dirundung penyesalan setiap mengingat kembali sang mantan. Lelaki yang kini menjadi suami wanita asal Kabupaten Serang ini, sebut saja Wawan, hanya dianggap sebagai goresan nasib yang harus diterimanya dengan ikhlas. Karena pada kenyataannya sosok suami idaman Winda itu adalah sang mantan yang hadir di pesta pernikahan. Dia adalah Syahrul. Seorang pria yang membuat Winda jatuh hati, bahkan sampai setelah dia diperistri oleh pria lain. Syahrul merupakan pria yang enak dipandang. Tak hanya fisik, karakternya pun sangat hangat dan pandai membuat orang lain nyaman mengobrol berlama-lama dengan dirinya. Suaranya sangat menenangkan jelas. Winda tak kuat menahan kesedihan hatinya saat tiba-tiba melihat Syahrul yang datang ke pernikahan. Syahrul telah merelakannya dengan ikhlas bersanding dengan pria lain. Tak kusangka dia akan datang ke acara pernikahanku. Dia menyalami sambil mengucapkan selamat serta mendoakan supaya rumah tanggaku bahagia. Aku benar-benar tak kuat menahan tangis. Rasanya hatiku seperti sedang teriris bilah sembilu. Sangat aat perih. Setelah salaman, aku memutuskan untuk langsung pergi ke kamarku. Lalu aku menangis sejadi-jadinya, ucap Winda saat bercerita pada salah satu temannya. Hari itu pula menjadi momen terakhir Winda bertemu dengan Syahrul. Lalu setelah itu ia kembali pada kenyataannya. Mau tidak mau dia harus tetap melanjutkan hidupnya bersama Wawan. Dalam kisah ini bukan berarti rumah tangga Winda dengan Wawan tidak bahagia. Namun Winda hanya ingin berbagi pengalamannya dengan mantan terindahnya. Bukan untuk ditiru, tetapi agar bisa dimaknai pesan positif yang disampaikannya dari cerita ini. Diakui wanita berkulit putih bersih dan berlesung pipit itu, pengalamannya bertemu mantan terindah pada saat pernikahan memang sangat memilukan. Akan tetapi semua itu bagi Winda bukan berarti meninggalkan penyesalan yang teramat dalam. Ia hanya ingin berbagi cerita bahwa tidak semua yang kita inginkan akan kita miliki. Winda cukup tegar menghadapinya. Meski harus bertahun-tahun berjuang mencoba melupakan momen tersebut, awal kisah berlangsung pada tahun 2008. Sebelum bertemu dengan Wawan, Winda terlebih dahulu menjalin hubungan spesial dengan Syahrul, pria idamannya. Dahulu Wawan hanyalah teman biasa dari satu kampus yang sama. Sementara Syahrul adalah sang pujaan hati yang setiap hari selalu siap siaga antar jemput, memperhatikan, hingga memanjakan Winda. Pokoknya segala sesuatunya akan ia lakukan demi kekasih hatinya. Bagi Winda, alasan menganggap Syahrul sebagai suami idaman adalah selain orangnya secara fisik lumayan enak dipandang. Pria itu juga memiliki sikap kedewasaan yang tinggi, kreatif, serta humoris, terlebih sifatnya juga penyabar dan penyayang. Pokoknya sangat mendekati pria idaman semua wanita. Winda dekat dengan Syahrul jauh sebelum mengenal Wawan. Syahrul merupakan sahabat kakaknya Winda, yang bernama Dodi. Syahrul dan Dodi merupakan teman satu kampus. Dari situlah mereka berkenalan, hingga akhirnya mendorong Syahrul untuk menganggap adik kepada wanita berwajah manis itu. Maklum, saat posisi Syahrul kuliah, Winda masih mengenyam jenjang pendidikan SMP. Jadi wajar jika Syahrul menganggapnya sebagai adik. Usia mereka cukup jauh, terpaut 7 tahun, di mana sifat Winda masih polos-polosnya serta kerap bertingkah lucu di hadapan Syahrul. Sementara itu sikap Syahrul yang dewasa, tapi humoris ternyata membuat Winda merasa nyaman. Sampai akhirnya, menarik simpati anak bungsu dari 3 bersaudara itu untuk mengenal Syahrul lebih jauh. Seringnya Winda berbagi cerita yang ditanggapi serius oleh Syahrul yang pandai memberikan motivasi serta solusi, membuat keduanya semakin akrab. Singkat cerita, semakin bertambahnya usia, semakin dewasa pula pemikiran seseorang. Hal itu pula yang dialami Winda. Faktor kedewasaan membawa Winda merasakan hal lain terhadap lawan jenis. Terlebih, Syahrul yang sudah dikenalnya dengan baik.
Bertahun-tahun Winda tak bisa lepas dari Syahrul. Dari sejak akrab dengan Syahrul, mulai dari SMP sampai memasuki jenjang kuliah semester 3, Winda mulai merasakan ada hal lain ketika dekat dengan Syahrul yang sudah menggapai cita-citanya menjadi aparatur sipil negara, ASN, di sebuah instansi pemerintahan. Ngomong-ngomong, kau tidak berminat pacaran, Win? Perasaan dari dulu jomblo terus. Tanya Nurul, teman Winda sedari SMA di sela-sela jeda perkuliahan. Entahlah, Nur. Aku sedang ingin fokus kuliah dulu. Jawab Winda malas. Lalu mas-mas ASN MU itu mau kau apakan? Kenapa kalian tidak pacaran saja? Ledek Nurul, jangan bicara begitu. Mas Syahrul selama ini sudah menganggapku seperti adiknya sendiri. Jelas Winda. Lantas, kamu sendiri? Menganggap dia sebagai apa? Tanya Nurul menyelidik. Winda terdiam sejenak. Sel otaknya mulai mencerna pertanyaan yang baru saja Nurul katakan. Namun ia juga tidak tahu. Tidak ada jawaban untuk pertanyaan tersebut. Melihat sahabatnya bingung, Nurul pun segera mengalihkan pembicaraan. Dia telah menyadari bahwa sahabatnya yang satu ini tengah mengalami masa puber yang sedikit terlambat. Aku hanya bercanda, Win. Sudah yuk, kita makan siang dulu. Perutku sudah meronta-ronta. Potongnya, semakin hari, semakin bergejolak perasaan yang ada di dalam dada. Rasa itu semakin menghantui Winda. Hingga akhirnya mendorongnya untuk nekat menyatakan perasaannya kepada Syahrul yang setiap harinya selalu memperhatikan, memberi pengertian, sampai memanjakan Winda. Apa yang diminta Winda, pasti dikabulkan Syahrul sang pujangga yang pandai menulis puisi. Begitu pula sebaliknya, apa yang disukai atau dilarang Syahrul, pasti dituruti Winda. Dan benar saja, apa yang dirasakan Winda ternyata sama dengan Syahrul. Justru, Syahrul sudah menunggu lama ungkapan perasaan tersebut keluar dari mulut Winda. Dia diam saja karena tak enak hati kalau harus mengungkapkan perasaannya duluan. Mengingat, Winda merupakan adik dari sahabat dekatnya. Syahrul pun mengaku tidak percaya diri lantaran usianya yang jauh lebih tua ketimbang Winda yang tampak masih segar bugar serta bisa terus mekar. Namun, dari hubungan mereka terjalin komitmen yang dibangun Syahrul dan disepakati oleh Winda. Yakni, Syahrul membebaskan Winda berhubungan dengan orang lain. Dengan catatan, baik Winda maupun Syahrul sama-sama berjanji jika sudah waktunya tiba dan Winda lulus kuliah, mereka harus sama-sama siap untuk melangsungkan pernikahan. Aku tak bisa mengekangmu atau membatasi hidupmu. Aku ingin kamu menjadi dirimu sendiri. Ucap Syahrul suatu hari. Maksudnya bagaimana? Aku selama ini sudah menjadi diriku sendiri. Tanya Winda bingung. Maksudku kamu boleh dekat dengan siapapun, baik lawan jenis sekalipun. Tapi satu hal yang aku inginkan, bila saatnya telah tiba, dan kita sudah sama-sama siap, aku ingin menghabiskan sisa waktuku denganmu. Jelas Syahrul. Winda terharu mendengar pernyataan tersebut. Ia merasa dunianya bagai di taman bunga. Saking indahnya sampai rasanya ingin menangis. Ia merasa bahwa hatinya telah menetapkan pilihan pada orang yang tepat. Setelah komitmen dibangun, tanpa disangka datanglah seorang lelaki yang mencoba mendekati Winda. Pria itu tak lain adalah Wawan, teman kuliahnya. Winda memang tidak begitu mengenal Wawan, tapi perhatian yang ditunjukkan Wawan ternyata mampu membuat hati Winda goyah. Selama ini Winda tahu kalau Wawan termasuk orang pendiam dan hampir tidak punya teman di kampusnya. Kondisi itu mendorong Winda lebih berempati terhadap Wawan dan mencoba mengenalnya lebih jauh. Semakin terjalinnya keakraban di antara keduanya, untungnya tak membuat hubungan Winda dan Syahrul merenggang. Syahrul selalu menyempatkan menjemput Winda di kampusnya. Komunikasi di antara mereka pun terus terjaga. Lalu beberapa bulan setelah dekat, Wawan tiba-tiba saja mengungkapkan perasaannya kepada Winda. Tak hanya itu, usaha yang ia berikan pun sangat besar. Bahkan dia rela melakukan apapun demi membuat gadis pujaan hatinya bisa mencintainya. Melihat keseriusan Wawan dan mengingat adanya komitmen yang dibangun Syahrul, akhirnya Winda menerima tawaran itu dan mencoba menjalani hubungan dengan pria yang ia sukai. Awal berpacaran, Wawan dan Winda seperti pasangan pada umumnya. Mereka melakukan hal-hal menarik berdua. Mulai dari menonton film, makan makanan yang sedang tren, jalan-jalan di tempat-tempat bagus, hingga mengobrol dari hati ke hati. Suasana yang Wawan ciptakan mampu membuat Winda jatuh hati. Winda bahkan tak bisa menolak bujukan-bujukan yang Wawan lakukan. Dunia seperti milik mereka berdua. Hingga sebuah tragedi terjadi, dan membuat dunia mereka berubah drastis. Tragedi dimulai pada sore hari selepas mereka selesai kuliah. Tanpa disangka Wawan mulai berani mengajak Winda ke tempat kosnya.
Winda yang penasaran dengan pribadi Wawan lebih jauh, tentu saja dengan sukarela mau mengikuti kemauan kekasihnya itu. Di tempat kos itulah, Wawan mulai merayu Winda sampai akhirnya terbuai oleh kata-kata manisnya. Awalnya Winda sempat menolak, tapi karena keingintahuannya soal gaya pacaran anak zaman sekarang, akhirnya Winda mau mencoba. Di balik sikapnya yang pendiam, ternyata Bang Wawan sangat agresif. Beda dengan Bang Syahrul yang tak pernah minta macam-macam. Apakah orang yang sedang jatuh cinta memang begitu ya? Batin Winda diawali belayan-balayan Wawan, berlanjut 1-2 kecupan, dan seterusnya, sampai akhirnya Winda merasa terhipnotis hingga mereka pun kebablasan. Keesokan harinya dan seterusnya, mereka pun jadi ketagihan. Winda menyadari ternyata gaya berpacaran anak zaman sekarang sangat menyenangkan. Ia bisa meluapkan segala perasaannya pada pasangannya. Hidup pun terasa menjadi semakin menyenangkan. Setiap hari terasa seperti hari libur, sampai 2 bulan kemudian, Winda tak sadar kalau akibat perbuatannya itu telah membuat perutnya semakin membuncit. Dari situ, Winda mulai dihantui rasa penyesalan karena telah mengingkari janjinya untuk menikah dengan Syahrul. Namun, tanpa perhitungan, Winda malah kebablasan ketika berlabuh sementara di pelukan orang lain. Dengan terpaksa, mau tidak mau Winda pun meminta pertanggungjawaban Wawan. Untungnya, Wawan mau bertanggung jawab karena niatnya dari awal begitu agar Winda tidak lepas ke tangan orang lain. Situasi itu membuat rencana Winda gagal. Selain mengorbankan kuliahnya, Winda juga harus merelakan Syahrul yang dianggap suami idaman lepas dari genggaman. Belum lagi, perilaku Winda dengan Wawan sudah membuat martabat keluarga malu dan rela perbuatannya itu menjadi aib keluarga dan tetangga yang lebih memalukan serta memilukan ketika Syahrul datang di hari pernikahannya. Syahrul tidak menunjukkan kesedihan sedikit pun, malah mengucapkan selamat serta mendoakan Winda agar bahagia bersama Wawan dan bisa menjadi pelabuhan terakhirnya. Tentu saja, doa yang terucap di mulut Syahrul itu cukup menyesakkan dada Winda. Kisah cinta segitiga ini mengingatkan kita bahwa terkadang apa yang kita inginkan belum tentu ditakdirkan untuk kita miliki. Dan penyesalan pasti datang belakangan. Namun Syahrul mengajarkan kita bahwa cinta yang tulus adalah cinta yang bisa merelakan orang yang kita cintai bahagia dengan pilihannya. Bukan yang mengekang dan membatasi. Karena sejatinya cinta adalah perasaan yang luhur. Bukan hanya sekedar hak untuk memiliki. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.